Nabi bin Abdullah dari sang istri yang bernama Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib dari sang istri yang bernama Fatimah, Abdul Muttalib bin Hashim dari sang istri yang bernama Salma, Hashim bin Abdi Manaf dari sang istri yang bernama Atikah, Abdi Manaf anak Qusay dari sang istri yang bernama Hubbi, Qusay bin Kilab dari sang istri yang bernama Fatimah, Kilab anak Murrah dari sang istri yang bernama Hindun, Murrah bin Ka'ab dari sang istri yang bernama Wahsyiyah, Ka'ab bin Lu'ay dari sang istri yang bernama Mariyah, Lu'ay bin Ghalib dari sang istri yang bernama Salma, Ghalib bin Fihir dari sang istri yang bernama Laila. Jadi daripada tuan Nabi yang bernama Fihir itu nama aslinya Quraisy. Dari anak keturunan cicit cucunya Fihir ini disebutlah dengan suku Quraisy. Jadi dari Fihir nama aslinya Quraisy, maka anak-anak keturunannya sampai ke Nabi itu disebut dengan suku Quraisy. Jadi suku Quraisy ketika itu terbagi 12 bani, 12 kelompok, 12 kabilah. Pertama Banu Abdi Manaf. Berarti Banu Abdi Manaf ini anak keturunan Abdi Manaf. Anak keturunan Abdi Manaf termasuk Nabi. Nabi Sayyidina Ali ini Bani Abdi Manaf. Di bawah Bani Abdi Manaf ada Hashim. Makanya Nabi disebut Bani Hashim. Jadi Nabi itu anak keturunan Hashim. Hashim dari keturunan Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf, jadi Bani Abdi Manaf anak-anak keturunannya pecah lagi. Ada ngarannya Bani Hashim. Maka Nabi Sayyidina Ali itu keturunan dari Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Ujungnya di atas Fihir Quraisy. Kemudian Banu Abdiddar bin Qusay. Kemudian Banu Asad bin Abdil Uzza. Jadi Bani Asad, anak keturunan Asad. Kemudian Bani Zuhrah, Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum nih, inilah hujung ke hujungnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu orang Quraisy juga. Jadi termasuk Bani Makhzum. Jadi anak keturunan Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Jadi andai dikaitkan antara Nabi dengan Abu Jahal itu kaitannya kepada tuan yang bernama Murrah. Berarti Murrah, Kilab, Qusay, Abdi Manaf, Hashim, Abdul Muttalib. Berarti paninian yang ketujuh tetamunya. Jadi Abu Jahal itu bukan paman Nabi, cuman sama-sama orang Quraisy keturunan dari Fihir Murrah. Jadi Abu Jahal termasuk Bani Makhzum namanya, orang Quraisy juga. Kemudian Banu Taim bin Murrah. Banu Taim ini Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ini keturunan dari Bani Taim. Antara Abu Bakar Siddiq dengan Nabi sama jumpanya di pada tuan Nabi yang namanya Murrah, nenek ketujuh Nabi. Nah, jadi di ujung jauh ketemu dengan Nabi. Wa Banu Adi bin Ka'ab. Nah, Bani Adi ini Sayyidina Umar. Umar bin Khattab ini keturunan dari Bani Adi. Bani Adi bin Ka'ab. Nah, antara Sayyidina Umar dengan Nabi ketemunya di pada tuan yang namanya Ka'ab. Kalau Sayyidina Ali dengan Nabi itu sepupu sekali karena abad dua banding gitu. Abdullah dengan Abu Talib dua banding. Wa Banu Sahm bin Husayn bin Amr. Kemudian ada namanya Bani Saham. Wa Banu Amir bin Lu'ay. Ada lagi namanya Bani Amir, berarti keturunan Amir. Wa Banu Taib bin Ghalib. Ada lagi namanya Bani Taib tapi bin Ghalib.
Wa Banul Haris bin Fihir, ada lagi anak keturunan dari Haris. Jadi Banil Haris jalannya terus di bawah. Wa Banu Muharib bin Fihir, kemudian ada lagi Bani Muharib bin Fihir. Intinya dari anak keturunan Fihir, suku Quraisy, ke bawahnya terbagi 12 kelompok. Dari 12 kelompok itu terbagi lagi. Jadi anak keturunan dari Fihir yang nama aslinya Quraisy, maka disebutlah ke bawah Nabi itu suku Quraisy. Sayyidina Utsman itu termasuk Bani Umayyah. Bani Umayyah itu keturunan dari Bani Abdi Manaf ya. Jadi antara Sayyidina Utsman dengan Nabi itu ke Abdi Manaf ketemunya. Sama pada orang Quraisy. Wal muqimuna minhum bi Makkah yusammuna Quraisyunil Ghithah. Adapun orang-orang Quraisy yang mereka menetap di kota Mekah ketika itu, maka mereka disebut dengan Quraisyunil Ghithah, orang Quraisy perkotaan. Walladzina binawahiha Quraisyunil Zawahir. Dan adapun orang-orang Quraisy yang tinggal di sekitaran kota Mekah, berarti di kampung-kampung, di pedalaman, bukan di kota, maka disebut dengan Quraisyunil Zawahir atau orang Quraisy pedalaman. Intinya orang Quraisy juga, orang Quraisy perkotaan, orang Quraisy pedalaman. Kalau di atas Fihir, kan di bawah Fihir sampai ke Nabi, itu namanya suku Quraisy. Kalau dari atas Fihir sampai ke Adnan, itu dinamakan dengan suku Kinanah. Itu diberjanjikan disebutnya Kinaniyun, wa ma fawqahu Kinaniyun. Adapun suku nenek moyang Nabi dari Fihir ke atas, itu suku Kinanah ngarannya. Fihir ibni Malik, Fihir anak Malik, min zawjihi Jandalata bintil Harisi min Jurhum. Fihir anak Malik dari sang istri yang bernama Jandalah, anak Haris dari kabilah Jurhum. Ibni Nadri, Malik anak Nadr, min zawjihi Atikata binti Adwana min Qaisi Ailah. Malik anak Nadr dari sang istri yang bernama Atikah binti Adwan dari kabilah Qais Ailah. Ibni Kinanata, Nadr anak Kinanah, min zawjihi Barrata binti Murri bin Adin. Jadi Nadr anak Kinanah dari istri Kinanah yang bernama Barrah bin Mur bin Adin gitu. Ibni Khuzaimah, Kinanah itu anak Khuzaimah, min zawjihi Awanata binti Sa'din min Qaisi Ailah, dari sang istri yang bernama Awanah bin Sa'ad dari kabilah Qais Ailah. Ibni Mudrikata, Khuzaimah anak Mudrikah, min zawjihi Salma binti Aslam min Qudah. Khuzaimah anak dari Mudrikah, dari istri Mudrikah yang bernama Salma bin Aslam dari kabilah Qudah. Ibni Ilyasa, Mudrikah anak Ilyas min zawjihi Khandafah, dari sang istri yang bernama Khandaf. Jadi ngarang-ngarang orang Bahari sekata-sekata, pun kita ada 3-4 kata ngarang. Jadi Mudrikah anak dari Ilyas, dari istri Ilyas yang bernama Khandaf. Al-madrubi bihal masaru bisyarafi wal man'ah. Jadi istrinya Ilyas yang bernama Khandaf, pada tuan Nabi. Khandaf berarti
paninian bini ya gitu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masanya itu terkenal dengan keteladanan dan terkenal juga dengan kekuatan. Jadi paninian bini Nabi dari Ilyas, istri dari Ilyas, itu terkenal dengan keteladanan, kemuliaan orangnya, kemudian kuat orangnya. Artinya bukan perempuan lemah, jadi memang perempuan kuat. Itu paninian Nabi yang bini dari istri Ilyas. Ibni Mudhar, Ilyas anak Mudhar, min zawjihi Ar-Rabbabi binti Judda bin Ma'ad. Ilyas anak dari Mudhar, dari istri Mudhar yang bernama Rabbah binti Judda bin Ma'ad. Ibni Nizar, Mudhar anak Nizar, min zawjihi dari istrinya Mudhar, istrinya Nizar, Saudata binti Akil. Mudhar anak Nizar dari istri yang bernama Saudah binti Akil, garanya Akil. Ibni Ma'ad, Nizar anak Ma'ad, min zawjihi Mu'anata binti Jausham bin Jurhum. Nizar anak Ma'ad dari istrinya yang bernama Mu'anah binti Jausham bin Jurhum dari kabilah Jurhum. Ibni Adnana anak dari Adnan. Nah, Adnan anak dari siapa tidak disebutkan lagi, karena ini menurut riwayat yang sahih tentang nenek-nenek moyang Nabi. Hadza huwa an-nasabul muttafaqu ala sihhatihi min ulama'it tarikh wal muhaddisin. Kata Syekh Muhammad Khutoribi, sampai Adnan inilah nasab nenek-nenek moyang Nabi yang disepakati kesahihannya menurut ulama-ulama ahli sejarah dan ulama-ulama hadis. Jadi pada tuan Nabi disebutkan cukup sampai Adnan. Ini disepakati oleh para ulama ahli sejarah dan ulama-ulama hadis tentang kesahihannya. Amman nasabu fawqa dzalika fala yasihu fihi tariq. Adapun nasab nenek moyang Nabi ke atas dari Adnan, maka riwayatnya tidak ada yang sahih, yang dhaif banyak. Jadi riwayat menyebutkan tentang nenek-nenek moyang Nabi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam ada, cuman tidak sahih, dhaif. Di antaranya riwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu disebutkan nenek-nenek moyang Nabi dari Nabi Adam, Syis, Anwas, Kinan, Mahkair, Yarid, Mahnau, Matusaleh, Lameh, Nuh, Syam, Arfakhshad, Finan, Syaleh, Abir, Urgu, Syaruh, Nahor, Tarikh, Ibrahim, Ismail, Haidar, Jamal, Sahir, Binta, Salaman, Hamyasha, Uddat, Uddi, Adnan. Nah itu riwayatnya ada, cuma dhaif. Yang sahih cuma Adnan, dah habis gitu. Wayatul amri annahum ajma'u ala anna nasabar Rasul sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail bin Ibrahim. Yang jelas kesimpulannya, kata Syekh Muhammad Khutoribi, para ulama sepakat bahwa Nabi nasabnya itu sampai ke Nabi Ismail. Cuman dari Nabi Ismail ke Adnan itu tidak ada riwayat yang sahih. Tapi ulama sepakat bahwa nasab nenek moyang Nabi itu sampai ke Nabi Ismail.
Nabi Ismail berarti anak Nabi Ibrahim. Abil Arabil Musta'ribah, karena Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, ia adalah bapaknya orang Arab, artinya warga Arab dengan warga Arab itu Nabi Ismail. Jadi anak keturunan Nabi Ismail itu orang Arab tuh, memang berwarga Arab tuh. Adapun Pak Ishak, berarti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim beranak Nabi Ismail, Ishak. Dari Nabi Ismail ini keturunan Arab. Dari Ishak ini ngarannya keturunan Bani Israel, terutama dari keturunan Ishak anaknya Yakub. Karena Yakub itu nama lainnya Israel. Jadi anak keturunan Yakub disebutlah Bani Israel, anak keturunan Israel. Sebenarnya Israel itu baik maknanya. Kalau bahasa kita Israel itu tuh Abdullah, hamba Allah. Cuma bahasa orang dahulu Israel, hamba Tuhan, hamba Allah. Itu bahasa nang wahini viral yang Suryani. Cuma nang viral wahini itu mahali pakot, makali itu dia Suryani itu bahasanya. Itu banyak ini. Ini bahasa termasuk bahasa tertua Suryani. Banyak memang ada bahasa-bahasa Suryani. Seperti ada ulama yang mengarang tarekat Jeljalut, itu kebanyakan menggunakan bahasa Suryani. Abarihu bayruhi wa bayruhu burhuwa, itu bahasa Suryani. Biyayuhin namuhin asaliyah, bahasa Suryani. Sa'altuka bil ismil mu'azzami qadru bi ajid ahujid jalla jalyutut jalat, itu bahasa Suryani. Tapi kan ada pakai yang makali itu ada sesuatu tamuan. Ujung-ujungnya bima Allah itu bahasa Arab viral ini. Nah, jadi yang jelas para ulama tarikh, ulama hadis sepakat bahwasanya nenek moyang Nabi Adnan itu nasabnya sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Karena Nabi Ismail ini termasuk apa disebut dengan Abil Arab, bapaknya orang Arab, Nabi Ibrahim. Nasabun syarifun kama tara, abaun tahiruna wa ummahatun tahiratun. Lam yazal alaihi salamu yantaqilu min aslabi ulaika ila arhami haulai hatta ikhtarahu Allahu hadiyan mahdiya min awsatil arabi nasaban. Kata Syekh Muhammad Hutoridin, inilah nasab yang mulia sebagaimana engkau lihat. Artinya nasab nenek moyang Nabi itu memang orang-orang mulia semuanya. Abaun tahiruna, nenek-nenek Nabi dari pihak laki-laki itu semuanya adalah orang-orang suci. Wa ummahatun tahiratun, dan nenek moyang Nabi dari pihak perempuan, dari Umammah pokoknya sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu semua adalah perempuan-perempuan suci. Lam yazal alaihi salamu yantaqilu min aslabi ulaika ila arhami haulai. Dan Nabi pun terus berpindah-pindah dari tulang sulbi laki-laki yang suci ke rahim-rahim perempuan-perempuan suci, hingga sampailah pada akhirnya Allah pilih Nabi dari keturunan Abdullah anak dari Aminah. Allah jadikan Nabi itu orang yang memberi petunjuk untuk segenap sekalian alam, dan bukan hanya memberi petunjuk, tapi juga Nabi orang yang diberi petunjuk, memberi petunjuk, dan memang Nabi diberi petunjuk. Dan Nabi terlahir dari orang Arab yang nasabnya paling tinggi di kalangan Arab, yaitu kabilah Quraisy.
Karena kabilah Quraisy samalah kayak kita di Indonesia. Indonesia dihuni oleh banyak suku, macam-macam suku. Cuman kita kan suku di Indonesia ini kan ada nama istilahnya siapa yang paling unggul, sama aja misalnya. Ada istilah nanam disegani bahimat ada, sama aja. Kalau orang Arab di masa lalu, masa Nabi, itu kalau sudah orang Quraisy, suku-suku yang lain diam kali itu. Memang suku itu disegani. Jadi suku-suku lain pun kadang-kadang macam-macam. Termasuk ketika Ka'bah itu tuh dikuasai oleh berbagai macam suku. Suku ini menguasai, direbut suku lain, kemudian direbut lagi suku lain. Akhirnya sampailah Ka'bah itu dikuasai oleh orang Quraisy daripada tuan Nabi, dan ketiga itu suku-suku yang lain kedua-duanya merebut. Karena memang suku yang disegani. Nah, Nabi termasuk keturunan dari suku yang disegani di Arab, yaitu suku Quraisy. Wa huwa min samimi Quraisy allati lahal qadamul ula fi syarafi wa uluwil makanati bainal Arab. Nabi ini nasabnya murni dari keturunan orang Quraisy, yang mana orang Quraisy ini memang didahulukan, dikedepankan dalam masalah kemuliaan dan tinggi kedudukan di tengah-tengah kalangan orang Arab. Pokoknya di kalangan orang Arab, asal suku Quraisy mulia, kedudukannya tinggi, lebih tinggi, lebih mulia dari suku-suku yang lain. Seperti ada suku Himyar, ada suku Tai ngarannya. Pada zaman suku Tai, suku Himyar, suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini yang paling disegani. Nabi keturunan orang Quraisy. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman. Tidak ditemukan dari mata rantai silsilah nenek-nenek moyang Nabi kecuali orang mulia semuanya. Laisa fihim mustardilun bal kulluhum sadatun qadah. Tidak ditemukan dalam mata rantai silsilah nenek-nenek moyang Nabi kecuali semuanya orang mulia, dan tidak ada satupun dari kalangan nenek-nenek moyang Nabi itu mustardil, rakyat jelata itu ada. Maksudnya keturunan orang biasa itu ada. Orang kalau istilah kita Pak, memang keturunan berdarah biru semuanya gitu. Menurut kita ya itu aja gubernur, tapi bahari aja toh pada tuan itu di kampung berubah bekuya, berubah pokok parik umpama gitu. Amun Nabi kata memang pada tuan Nabi itu ada orang rendahan, orang mulia semuanya, orang kuat semuanya, pemimpin semuanya. Jadi sadatun qadatun, orang yang dipertuankan kemudian pemimpin. Jadi pada tuan Nabi ke atas semuanya itu pemimpin semuanya. Tidak orang biasa. Kalau bahasa kita bukan keturunan rakyat jelata, ada kayak kita. Jadi semuanya pemimpin, semuanya diagungkan pada tuan Nabi. Wa kadzalika ummahatu abaihi min arfa'i qabailihin nasya'na. Begitu pula ibu-ibu dari nenek-nenek atau datuk-datuk Nabi yang laki-laki. Ibu-ibu dari datuk-datuk Nabi semuanya itu termasuk dari perempuan-perempuan yang tinggi derajatnya di kalangan kabilahnya. Jadi nenek Nabi itu punya datuk laki-laki, nah ibu-ibunya bahkan kabilahnya sama. Nenek-nenek Nabi perempuan itu semuanya sama, paling tinggi kedudukan di tengah-tengah kabilah kaumnya. Contoh seperti umaynya Nabi Aminah. Nah, Aminah itu tuh orang yang tinggi derajatnya di tengah-tengah kaumnya. Begitu pula ke atasnya. Wala syakka anna syarfan nasab, wala syakka anna syarfan nasabi
wa taharatal maulidi min syurutin nubuwah, dan tidak diragukan lagi kata Syekh Muhammad Hudharifi bahwasanya nasab yang mulia, tempat kelahiran yang mulia juga suci, itu menjadi syarat seseorang itu menjadi nabi. Jadi kalau nabi kita jadi nabi wajar gitu. Lahir di kota yang dimuliakan, kemudian nasab pada tuan panian nabi juga kurang mulia, jadi nabi itu ada salah lagi, itu pas. Wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyyan bihasabil usulil arabiyyah. Adapun perkumpulan, maksud perkumpulan ini pernikahan antara datuk-datuk nabi yang laki-laki dengan nenek-nenek nabi yang perempuan, pokoknya pada tuan nabi itu karena syariah, mereka menikah sesuai dengan syariat bihasabil usulil arabiyyati, menurut asal bangsa Arab, yaitu syariat yang dibawa Nabi Ismail. Meskipun abah nabi, nenek nabi, datuk-datuk nabi itu hidup di masa jahiliyah, namun pernikahan mereka tidak ikut dengan kebiasaan orang jahiliyah pada umumnya. Jadi pernikahan nenek-nenek moyang nabi itu masih terjaga sesuai dengan syariat Nabi Ismail. Walaupun pada waktu itu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah sudah menyimpang pernikahan mereka. Adapun Nabi, pada tuan Nabi masih mengikut syariat Nabi Ismail. Walam yanal nasabahu syai'un min sifatil jahiliyah, bal tahharahu Allah min dzalik. Dan tidak ada satupun dari nasab nenek moyang Nabi itu yang tersentuh oleh pernikahan sifat ala jahiliyah. Artinya kumpul kebo, zina orang-orang jahiliyah di masa itu, satupun daripada tuan Nabi gak ada dalam tempat. Bal tahharahu Allahu min dzalik. Akan tetapi memang Allah sucikan itu semua karena memang menjaga Nabi. Jadi dalam berjanji kan disebutkan memang Allah menjaga. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan lismihi taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adama wa ila abihi wa ummihi. Nenek moyang Nabi itu dari Nabi Adam sampai Abdullah itu memang Allah jaga. Mereka nikah sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi pada masa itu. Meskipun abahnya orang tua Nabi, nenek-nenek moyang Nabi hidup di masa jahiliyah, tapi mereka terhindar dari kebiasaan nikah orang jahiliyah. Nikah orang jahiliyah di masa lalu itu banyak banget. Banyak modelnya. Ada ngarannya istiqtoh, ada namanya nikah ar-rahab, ada namanya nikah ar-royah, ada namanya nikah akhdan, macam-macam. Dan itu nikah itu sebenarnya bukan nikah, itu bujuk-bujuk zina. Salah satunya contoh nih Pak, ada namanya nikah ar-rahab. Ar-rahab ini nih Pak, bilangan di bawah 10. Ada umpama 9 atau 8 atau 7 lelaki menggauli seorang perempuan. Nah itu ngarannya nikah ar-rahab. Itu biasa orang jahiliyah, bebininya seikong, lelakiannya 9. Kegedean mungkin. Karena apabila nang bebini ini melahirkan anak, dipanggillah 9 laki-laki itu. Lalu ada seorang qaib. Kalau bahasa kita nih yang bisa menarawang nih anak siapa, dilihatnya anak yang lahir mirip siapa nih di antara 9. Oh mirip Udin nih banyaknya, maka Udin abahnya, maka si perempuan tadi istri Udin.
Nah 8 tadi bebas, yang lain pulang. Itu salah satu nikah ala jahiliyah. Dan nenek-nenek moyang Nabi terhindar daripada itu semua. Ada lagi yang namanya nikah istibto. Istibto itu Pak, kalau bahasa kitanya nikah dikarunkan, dipajakakan gitu. Punya istri dikarunkan ke orang, nah itu. Kenapa mati dikarunkan? Hendak berisi keturunan. Umpama suami istri rakyat jelata, orang biasa, hendak juga berisi keturunan orang bangsawan. Maka si suami ini menyerahkan istrinya untuk tidur dengan bangsawan, dan si suami tidak menggauli sang istri sampai sang istri itu hamil dari bangsawan. Sudah hamilnya mau beli, karena betianan lalu dapatlah anak keturunan bangsawan. Itu nikah ala jahiliyah. Model minta upah, apa? Model dikarunakan, diupahkan gitu. Andai kata nikah itu ada zaman wah ini, ulun rasa banyak empat banyak. Pokoknya 4 jam ambil hidup, malah ada bayarnya anak ambilhan. Itu zaman dahulu tuh parahnya di masa jahiliyah. Nenek moyang Nabi terhindar dari itu semua, karena memang Allah jaga nasab nenek moyang Nabi untuk mempersiapkan bahwa inilah Nabi akhir zaman, dari keturunan laki-laki mulia, dari keturunan ibu-ibu perempuan-perempuan yang suci. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.